Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita sudah tak sabar lagi menantikan laga krusial antara Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Maidin di kota Hanoi. Nanti malam jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita perlu untuk memenangkan laga agar bisa mengamankan posisi kita di grup F babak pra-Piala Dunia zona Asia. Jika kita mendapatkan itu dengan mengalahkan Vietnam, maka peluang untuk mendampingi Irak sudah di depan mata. Atau paling tidak kita jangan kalah lah. Ya, bermain di Maidin, imbang sesuatu hal yang bagus dalam dua pertandingan menghadapi Vietnam setelah kita menang 1-0 di GBK dan kita tidak kalah di Maidin. Namun dalam persiapan menghadapi Vietnam ini tidak mudah memang bagi STY. Dia harus berhadapan dengan beberapa masalah, termasuk terakhir kabar yang saya dapatkan bahwa Ivar Jenner, salah satu gelandang terbaik kita, itu tidak akan bermain menghadapi Vietnam karena sampai kemarin belum nongol. Dia masih di Jakarta ya untuk pemulihan kondisi dia terkena demam. Dia dikabarkan oleh Pak Manajer Pak Sumarji bahwa Ivar itu masih sering pusing, ya, lemas badannya sehingga memang tidak perlu dipaksakan untuk dia bisa terbang. Kemarin yang sudah terbang yaitu setelah pulih adalah Rafael Struijk, sudah menyusul ke Hanoi. Ivar belum bisa, termasuk dengan Pratama Arhan, ya, salah satu bek kiri kita terbaik juga yang punya andil besar untuk menciptakan gol kemarin dari Egy ya ke gawang Vietnam lewat lemparan ke dalam dia. Pratama tidak bisa hadir karena juga mengalami masalah yang sama, demam. Memang sangat disayangkan kita kehilangan dua pemain ini ketika tidak ada ya Ivar dan tidak ada Pratama. Walaupun STY sendiri sudah mengantisipasi dengan mendatangkan beberapa pemain termasuk datangnya Rahmat Irianto dan Muhammad Ferrari ya untuk bisa mengisi skuad kita. Jadi sekarang kita berkekuatan 22 pemain. Yang ada di Vietnam dirasakan memang cukup. Tapi khusus untuk Ivar, ini pemain yang mampu menjinakkan salah satu jagoan dari Vietnam, kapten kesebelasan Vietnam, ya, Do Hung Dong. Ya, sehingga karena frustrasinya, ya, Hung Dong ini harus ditarik keluar oleh Philippe Troussier karena bertarung, ya, head to head langsung dengan Ivar Jenner. Dan ketika orang banyak terkesan dengan permainan Jai Itses yang oke banget ya, Justin Hubner yang tampil Spartan dengan tanpa kompromi, tapi ya kita harus bisa melihat pertarungan sesungguhnya dari Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan yang luar biasa ya, karena Dung Hong ini ya tidak main-main. Selain sebagai kapten, dia juga bisa menjadi jembatan permainan Vietnam untuk mengalirkan bola ke depan, tetapi tidak jalan sama sekali karena di sana ada Ivar Jenner yang bermain baik sekali untuk terus mengganggu pergerakan dari Do Hung Dong ini. Ya. Kekerabatan atau persahabatan yang luar biasa antara Ivar dan Justin ini selalu sudah terjadi. Ya, sayang sekali bahwa Justin kali ini kehilangan seorang rekan terbaik dia. Ya, karena ini kan teman yang bagus sekali, ya, yang baik mereka berkawan dan selalu bermain sejak di Piala Asia. Baru kali ini setelah kemarin mereka juga berdua bermain di GBK, sekarang mereka terpisahkan. Ya, Justin bermain sendirian, ya, di tim tanpa teman dia. Walaupun kita tahu bersama Justin di belakang pasti akan ditemani oleh Jai dan juga dengan Rido, tapi dia selalu seakan-akan ya, termotivasi kalau ada Ivar Jenner. Ya, ini kan kombinasi yang sangat bagus. Makanya ketika tidak ada gelandang, STY selalu mendorong Justin Hubner ini bermain dengan Ivar Jenner, dan itu terjadi di Piala Asia kemarin di Qatar. Dan kecuali tidak berada di belakang, baru Justin Hubner akan turun ke belakang ketika tidak ada back tengah. Siapa yang akan menggantikan posisi Ivar ketika dia tidak ada? Ya, Tom Hayes sudah datang. Oke,
Ya, kita bersyukur dengan bisa bermainnya Tom untuk bisa mengawali debut dia bersama dengan tim nasional kita. Tapi posisi yang mendampingi Tom, apakah Marcelino? Ya, saya pikir Marcelino lebih bagus untuk dorong ke depan. Kita punya Rahmat Irianto. Kalau mau cari orang yang lebih bertahan kuat, ada di Rahmat. Ya, ketimbang misalnya STY harus bisa memilih Ricky Kambuaya. Nggak masalah sebenarnya Ricky Kambuaya masuk, tapi kalau dilihat tipikal untuk bertahan, Rahmat lebih bagus dibandingkan Ricky Kambuaya. Karena Ricky Kambuaya itu kan seorang lebih attack, gelandang serang. Ya, Rahmat itu defensive midfielder. Ya, sehingga dia yang bisa mengisi posisi dari Ivar. Ya, cocok ya untuk bermain dengan Tom Hai di tengah. Jadi itu menurut saya ya untuk mengisi posisi Ivar. Ivar pasti akan menyaksikan pertandingan ini ya. Karena konon kabarnya juga kemarin Ivar itu sempat dibawa ke rumah sakit untuk beristirahat ya, untuk pemulihan, tapi terus ya diawasi oleh tim dokter yang sengaja menungguin dia di Jakarta. Selain ada tim dokter kita, timnas ke Hanoi, tapi ada juga tim yang PSSI tempatkan mengawasi pemain-pemain yang kena demam. Itu ada Pratama, ada Ivar, dan ada Dimas Derajat. Ya sebelumnya dengan Rafael Stoik, tapi Rafael sudah pulih sehingga diizinkan oleh dokter untuk menyusul ke Hanoi. Tim dokter ini yang mengatakan bahwa memang tidak boleh memaksakan Ivar dan Pratama untuk menyusul bermain ya, karena percuma juga kalau mereka hari ini menyusul karena kondisi belum stabil dengan benar ya, sehingga STY harus bisa memikirkan pemain-pemain yang pas, yang cocok untuk bisa menggantikan paling tidak dua posisi. Kalau posisi Dimas ini kan ada di depan, ya, dengan sudah kembalinya Rafael, atau kita masih punya Ramadan Sananta, dan saya rasa Ramadan yang akan dicoba untuk bermain pertama. Bagus sebenarnya dengan keberadaan Ramadan, karena kita sudah punya Ragnar Oratmangun, yang akan bermain di sana, yang mungkin akan didampingi oleh salah satu, apakah Yakob atau Marcelino, yang didorong lebih ke depan. Nah sekarang setelah Ivar mungkin akan diganti oleh Rahmat Irianto, maka posisi Pratama Arhan ini siapa ya yang akan mengisi dari posisi kiri? Ada dua alternatif, ada Edo dan juga ada Nathan Cho. Kalau saya memilih adalah Nathan Cho yang bisa bermain, yang kemarin sudah mengawali debut menghadapi Vietnam di GBK, dan Nathan mungkin saja akan dimainkan oleh STY dalam pertandingan menghadapi Vietnam di Maidin ini. Dan saya pikir dia akan cocok ketika STY bermain dengan 3-4-3 atau 3-5-2, terserah dari STY, dia lebih tahu. Tapi Nathan mungkin akan diberikan kesempatan mengisi posisi Pratama Arhan yang tidak bisa bermain. Saya pikir itu ya. Saya berbicara di sini untuk teman-teman semua bahwa dengan ketidakhadiran dua pemain ini memang sangat disayangkan, tapi tetap kita optimis untuk bisa mengatasi Vietnam, dan itu yang sudah terpancar di benak STY bahwa mereka harus bisa mengatasi Vietnam dan mendapatkan hasil positif. Doa dari masyarakat Indonesia, netizen, penggemar sepak bola timnas kita tentunya akan menyertai perjuangan ya tim Garuda kita, tim merah putih kita di saat akan menghadapi The Golden Star Warriors di stadion Maidin di kota Hanoi. Selamat berjuang ya Garuda kita. Semoga kita mendapatkan hasil yang baik untuk balik ke Indonesia lagi. Ciao.